Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 98 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, setelah sebulan penuh berada di dalam sungai Dodi, Xiaoyan akhirnya berhasil menyatu dengan tubuh abadi peringkat 10. Dia tidak hanya memperkuat fondasi dokinya, tetapi juga mendapatkan kekuatan yang bahkan mampu menahan serangan penuh seorang Dodi bintang 5. Namun, dia mengetahui bahwa tubuh abadi itu belum sempurna, dan kunci untuk menyempurnakannya adalah api abadi yang berada di benua Tianxing, tepatnya di Wang Tianya. Sang kaisar abadi menitipkan pesan penting. Api abadi adalah senjata pamungkas sekaligus ancaman terbesar jika jatuh ke tangan suku asing luar wilayah. Karena itu, Xiaoyan diminta untuk menghancurkannya bila diperlukan, bahkan dengan mengorbankan segalanya. Setelah pertemuan terakhir itu, Xiaoyan keluar dari sungai Dodi dengan kekuatan baru yang mengejutkan semua orang. Dia kemudian dipanggil oleh Zulau, seorang tetua misterius dari istana manusia, yang kekuatannya sangat mengerikan dan sulit ditebak. Pertemuan inilah yang akan membuka babak baru perjalanan Xiaoyan. Xiaoyan berdiri di hadapan sebuah rumah kayu yang tampak sederhana. Saat dia baru mendekat ke pintu rumah kayu tersebut, pintu itu tiba-tiba terbuka dengan suara menggelegar. Dari dalam, semburan angin dahsyat yang mengandung kekuatan mengerikan langsung menerpa wajahnya. Xiaoyan segera menyadari betapa mengerikannya kekuatan itu. Dia tidak berani lengah sedikit pun. Tubuhnya seketika diliputi api putih susu yang menyala ganas. Namun, badai tak kasat mata yang muncul dari dalam rumah kayu menghantam pertahanan api putih susu miliknya dengan keras. Benturan keduanya melahirkan gelombang dahsyat, menyebar dari tubuh Xiaoyan ke segala arah. Hati Xiaoyan berguncang hebat. Api putih yang selama ini menjadi pertahanan kuat miliknya ternyata tidak sanggup sepenuhnya menahan badai itu. Betapa mengerikannya kekuatan ini. Dari dalam kegelapan, suara berat penuh kegembiraan terdengar perlahan. Api yang kau kendalikan ini tampaknya juga bukan api biasa. Xiaoyan mengangkat pandangan. Yang tampak adalah seorang pria tua. Tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana, namun sorot matanya tajam bagaikan menembus jiwa. Xiaoyan segera memahami, dialah Zulau, sang tetua yang terkenal dengan kekuatan luar biasa. Sebelum ia sempat merenung lebih jauh, hembusan energi kembali meningkat. Api putih susu yang menyelimuti tubuhnya justru semakin sulit menahan serangan. Wajah Xiaoyan berubah drastis. Dia tidak lagi menunda. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, menampilkan wujud tubuh abadi yang legendaris. Gelombang energi menabraknya, tetapi bagai ombak menghantam karang. Serangan itu lenyap tanpa bekas. Zulau melangkah keluar hingga berdiri di ambang pintu. Sorot matanya menatap dalam, seakan menembus seluruh rahasia Xiaoyan. Ternyata benar, kau memiliki tubuh abadi. Apa yang kulakukan barusan hanyalah permainan kecil, sekadar memaksamu untuk memunculkannya. Jika bahkan itu pun tak sanggup kau tanggung, kedatanganmu hari ini akan sia-sia. Xiaoyan hanya dapat tersenyum getir mendengar ucapan itu. Ujian tersebut begitu berbahaya. Suara Zulau kembali terdengar. Kali ini mengandung kesan serius bercampur kekaguman. Kau sungguh mengejutkan. Tubuh abadi ini, dulu aku pernah mencobanya. Sayangnya tak berhasil mendapatkan pengakuan dari sang pendahulu. Fakta bahwa tubuh abadi memilihmu, berarti engkau dan dia memiliki ikatan takdir. Xiaoyan hanya tersenyum tipis, lalu menunduk dengan sopan. Senior terlalu memuji, junior hanyalah beruntung. Zulau kembali berkata, kali ini disertai senyum misterius. Apakah kau tahu, untuk apa aku memanggilmu ke sini? Xiaoyan sempat merenung sejenak, lalu menjawab dengan hati-hati. Seharusnya ini berkaitan dengan perjalanan menuju kolam suci Xuanling. Zulau menggelengkan kepalanya. Dia berkata, itu memang salah satu alasannya, namun bukanlah yang terpenting. Mendengar itu, Xiaoyan lantas bertanya, jadi, apa tujuanmu yang sesungguhnya? Dengan tenang, Zulau mengangkat tangannya. Seketika rumah kayu yang tadinya gelap gulita memancarkan cahaya terang. Pandangan Xiaoyan terbelalak. Seluruh ruangan, yang luasnya mencapai ratusan meter persegi, dipenuhi gulungan-gulungan kertas beraneka ukuran. Setiap gulungan memancarkan aura kuat, menebarkan riak energi yang amat akrab bagi Xiaoyan. Ini semua adalah gulungan formasi. Tubuhnya bergetar. Dari kedalaman inti tubuhnya, bahkan segel inskripsi di dalam dantiannya pun beresonansi, bergetar tak terkendali. Dengan suara dalam yang penuh wibawa, Zulau menyatakan maksudnya.
Sekarang, tentu kau sudah bisa menebak apa yang kuinginkan. Mata Xiaoyan melebar, jantungnya berdetak kencang. Sebuah kemungkinan yang luar biasa melintas di pikirannya. Mungkinkah maksud senior? Sulau mengangguk sebelum melanjutkan. Ya, jadilah muridku. Ucapan itu sederhana, namun bergemuruh laksana petir yang mengguncang hati Xiaoyan. Ia menyadari jika benar-benar menerima, maka artinya dia akan memperoleh bimbingan penuh. Namun juga berarti ikatan seumur hidup. Suatu hal yang jauh berbeda dari sekedar bergabung dalam sebuah sekte. Tanpa ragu, Xiaoyan menatap Zulau dan menjawab dengan tegas. Mungkin aku akan mengecewakanmu. Junior ini telah memiliki guru. Suasana ruangan seketika berubah tegang. Dari tubuh Zulau mulai merembes aura yang berat, dingin, dan tidak bersahabat. Xiaoyan segera menyadarinya, namun ia tetap berdiri tegak. Junior mohon pamit. Setelah mengepalkan tangan sebagai salam hormat, Xiaoyan berbalik menuju pintu kayu. Langkah demi langkah, Xiaoyan perlahan meninggalkan rumah kayu, menuju pintu keluar dengan hati yang penuh kebimbangan. Keringat dingin merembes di punggungnya, sebab dalam benaknya berkecamuk keraguan. Keputusan yang baru saja dia ambil sesungguhnya membuatnya gelisah. Sosok Zulau di hadapannya adalah seorang yang kekuatannya sulit diukur. Dari pengamatan Xiaoyan, orang tua itu jelas seorang ahli formasi pertempuran. Dengan kekuatan mental yang amat menakutkan, seorang ahli formasi yang disertai kekuatan sebesar itu sungguh bukan sosok yang bisa dianggap remeh. Baik kekuatan pribadi maupun keahlian sebagai ahli formasi, keduanya merupakan jalan yang ingin ia pelajari. Namun, dia tidak ingin begitu saja menerima bimbingan Zulau tanpa kepastian. Ketika hampir sampai di depan pintu, suara lembut bercampur desahan terdengar dari belakangnya. Dasar bocah, kau benar-benar keras kepala. Suasana hening sejenak sebelum dia kembali berbicara. Kembalilah, aku tidak akan memaksamu untuk bersujud menjadi muridku. Jika kau benar-benar masuk ke dalam pintuku, kau tetap akan menjadi seorang yang bebas. Aku tidak akan mengekangmu. Kau boleh belajar dariku. Dan soal istana manusia, aku sendiri yang akan berbicara untukmu. Namun, ada satu syarat yang harus kau penuhi. Mendengar itu, beban berat di dada Xiaoyan seakan terangkat. Dia menutup kembali pintu kayu, lalu berbalik menghadap Zulau. Apa syarat itu? Tanyanya. Zulau menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, seumur hidupku, aku tidak pernah menerima murid. Mulai hari ini kau adalah yang pertama. Akan tetapi, jika dalam 20 tahun kau gagal menembus tingkat dosian, maka jangan pernah lagi menyebut dirimu sebagai murid Zulau. Aku tidak sudi menanggung malu itu. Kata-kata tersebut membuat mata Xiaoyan berkilat dengan semangat. Dengan bimbingan seorang tokoh seperti Zulau, menembus dosian dalam 20 tahun bukanlah perkara mustahil. Baik guru, serunya penuh hormat. Namun dalam tubuhnya, suara berat Raja Naga Emas perlahan bergaung. Sujin, apakah ini orang yang pernah disebut oleh Yanji dahulu? Zulau menatap Xiaoyan dengan tenang, lalu melanjutkan. Aku menerimamu sebagai murid, namun aku tidak akan terlalu ikut campur dalam urusanmu. Guru-gurumu yang lain tetap dapat membimbingmu. Tetapi dibandingkan belajar pada Musushi, jauh lebih baik engkau berlatih khusus bersamaku di sini. Terlebih, kau seorang alkemis. Aku akan mendidikmu sepenuh hati. Namun, ada syarat lain. Ketika kau mencapai keberhasilan, atau di masa depan Pavilion Fengxian mengalami bahaya, kau wajib membantu. Xiaoyan mengangguk sedikit tanda setuju. Itu tentu saja bukan masalah. Baginya, Pavilion Fengxian adalah tempat perlindungan, rumah yang kini menaunginya. Dengan karakternya, mustahil ia berpaling muka ketika tempat ini dalam bahaya. Zulau mengangguk, namun segera menambahkan dengan nada yang mengandung kelicikan. Jangan terlalu cepat menyanggupi. Apa yang baru saja kukatakan hanyalah pembuka. Jika kau sungguh ingin aku mengerahkan seluruh kemampuanku untukmu, ada 3 syarat yang harus kau terima. Xiaoyan terbelalak, wajahnya sedikit kaku. 3 syarat? Senior, bukankah itu terlalu berlebihan? Zulau mendengus marah, bahkan hampir mengangkat tangannya untuk memukul kepala Xiaoyan. Namun dia segera menahan diri, seakan teringat sesuatu. Raut wajahnya tetap murka. Di Pavilion Fengxian, hanya segelintir orang yang bisa berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Dan kesemuanya adalah tokoh yang sangat menakutkan. Kini, seorang pemuda di depannya justru berani menentangnya. Saat Xiaoyan terdiam ragu, suara Raja Naga Emas kembali bergema di dalam kesadarannya. Terimalah, itu bukan kerugian bagimu, melainkan keuntungan.
Xiaoyan segera bertanya dalam hati, "Mengapa demikian?" Suara tua itu menjawab pelan, "Ketika Yanji mengalami masalah besar di masa lalu, orang ini berada di sisinya. Walau ingatanku samar karena usia, satu hal ku ingat jelas. Lelaki ini bukan hanya seorang ahli formasi, dia juga memiliki hubungan erat dengan api suci yang kita cari." Mendengar itu, Xiaoyan berpura-pura tampak keberatan, namun akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku menerima syaratmu." Senyum puas muncul di wajah Zulau. Dia menepuk bahu Xiaoyan, tertawa lebar. "Begitulah seharusnya." Mata Xiaoyan berbinar penuh harap, menatapnya lekat-lekat. Zulau yang sudah sangat berpengalaman tentu memahami arti tatapan itu. Sang murid baru sedang menuntut hadiah perkenalan dari gurunya. Zulau mengibaskan tangannya dengan kesal. "Dasar rakus. Baiklah, sejak engkau resmi masuk ke dalam pintuku, aku tidak akan membiarkanmu kekurangan. Namun, semua itu akan kuberikan setelah kau kembali dari kolam Kaisar Xuanling." Xiaoyan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, lalu bertanya dengan nada rendah, "Su tua, apakah engkau seorang ahli formasi pertempuran?" Zulau mengangguk, suaranya berat dan penuh kebanggaan. "Benar, di seluruh Xuan Santian ini, akulah satu-satunya ahli formasi pertempuran. Selain itu, ada satu gelar lain yang melekat padaku." Dia berdiri tegak, auranya tiba-tiba membumbung bagaikan lautan, memenuhi seluruh ruangan. Dewa perang yang tak terkalahkan. Tekanan mental yang mengerikan bercampur dengan penindasan Doqi menekan tubuh Xiaoyan hingga sedikit menunduk. Bahkan, tulang-tulang di dalam tubuhnya berderak akibat himpitan yang berat. Xiaoyan terengah-engah dengan nafas yang berat, lalu mengangkat pandangan penuh keteguhan ke arah sosok di hadapannya. Zulau tersenyum samar, tatapannya mengandung wibawa. "Sekarang, apakah aku sudah cukup pantas menjadi gurumu?" Xiaoyan terdiam sejenak, lalu menggeleng perlahan. "Aku tetap akan menyebutmu Zutua. Jika tidak, rasanya sangat aneh." Zulau kembali tersenyum. "Tidak masalah, itu hanyalah sebutan. Aku tidak akan mempermasalahkannya." Tatapan Xiaoyan kemudian berubah ingin tahu. "Zutua, apa maksud dari gelar dewa perang tak terkalahkan yang kau sebutkan tadi?" Senyum tipis kembali muncul di wajah Zulau. Dia mengalihkan pandangannya sambil menarik kembali aura menindasnya. "Sepertinya engkau mulai penasaran. Dewa perang yang tak terkalahkan itu memiliki sejarah yang amat panjang. Dan karena engkau kini menjadi muridku, sudah sepantasnya aku menceritakan hal ini padamu." Zulau menoleh ke arah gulungan formasi yang tersusun di dalam rumah kayu. Xiaoyan segera menarik sebuah bangku, meletakkannya di depan Zulau dengan sikap hormat. "Silahkan Zutua." Zulau menghela nafas, lalu membuka kisah yang diselubungi rahasia. "Apakah kau tahu asal-usul Pavilion Fengxian?" Xiaoyan mengangguk perlahan. "Asal-usul Pavilion Fengxian, menurut yang kudengar, adalah sekte yang hanya menerima murid dengan atribut api, dan seluruhnya laki-laki. Karena itu, sekte ini tampak terlalu condong pada kekuatan maskulin. Konon, ada pula kabar bahwa dahulu Pavilion Bunga dan Pavilion Fengxian pernah memiliki jalinan hubungan, namun detailnya tidak begitu jelas. Itulah yang selalu dipercaya banyak orang sebagai asal mula berdirinya Pavilion Fengxian." Zulau menggeleng, suaranya tenang namun tegas. "Apa yang engkau ketahui hanyalah seujung gunung es. Memang benar, Pavilion Fengxian dan Pavilion Seribu Bunga memiliki keterkaitan, tetapi bukan seperti yang banyak dikira. Sesungguhnya, Pavilion Fengxian awalnya juga menerima murid perempuan, sementara Pavilion Seribu Bunga pun menerima murid laki-laki, meski jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Namun, karena perbedaan jumlah yang terlalu mencolok, dunia luar hanya mengenal gambaran yang keliru. Apa yang kukatakan kepadamu adalah rahasia tertinggi milik Pavilion Fengxian. Kuharap kamu mengerti. Asal-usul Pavilion Fengxian berawal dari pertempuran besar melawan klan iblis asing di luar wilayah, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, 7 dunia tengah dilanda pertikaian hebat, saling merebut sumber daya, dan bahkan menyerbu dunia-dunia bawah untuk memperluas kekuasaan. Namun ketika perang dengan klan iblis asing pecah, barulah para puncak kuat 7 dunia menyadari bahwa mereka telah meremehkan musuh. Kerugian yang ditanggung sangat besar. Meski pada akhirnya, dengan susah payah, para tokoh kuat dari 7 dunia berhasil mengusir mereka dan memulihkan kedamaian. Namun meski kedamaian kembali, kekuatan asing itu tetap meninggalkan dampak. Gelombang iblis asing merusak banyak dunia bawah, dan daratan Xuanling di benua Dodi adalah wilayah yang paling parah terkena dampaknya. Saat itulah, pendiri Pavilion Fengxian datang ke Xuan Santian.
Ia menemukan tempat ini memiliki ki kaisar yang amat padat dan cocok untuk berlatih. Maka, setelah mengusir sisa kekuatan iblis asing, ia pun mendirikan pavilion Vincian. Tidak lama kemudian, para pendiri sekte besar lainnya juga datang dan membangun kekuatan mereka masing-masing. Tatapan Zulau semakin tajam ketika menyebutkan bagian tertentu dari sejarah itu. Namun, pendiri Vincian kami terlibat konflik dengan pendiri keluarga kerajaan Xuanling. Penyebabnya, keluarga kerajaan itu mengincar gunung tempat kami berdiri. Pertarungan antara dua dosian berlangsung selama setahun penuh, hingga akhirnya berakhir dengan kemenangan pendiri pavilion Vincian. Sang pendiri keluarga kerajaan Xuanling pun tewas tidak lama setelah kembali, dituding akibat racun dari pendiri kami. Tuduhan itu sungguh konyol. Pavilion Vincian berdiri dengan kehormatan dan keagungan. Mana mungkin menggunakan cara-cara hina seperti itu? Justru keluarga kerajaan Xuanling itulah yang kerap melakukan perbuatan tercela di balik layar. Sejak saat itu, hubungan kami dan mereka memburuk, ibarat api dan air yang tidak pernah bisa menyatu. Hingga ribuan tahun kemudian, konflik besar dan kecil terus meletus. Zulau menghela nafas panjang, lalu melanjutkan dengan nada penuh kebanggaan. Adapun gelarku dimulai ketika aku masuk ke pavilion Vincian. Dengan kekuatan mental yang kuat, aku dipilih menjadi murid pribadi sang kepala pavilion. Meski Xuan Santian tidak memiliki ahli formasi, kepala pavilion kala itu mencari berbagai kitab kuno untuk membimbingku. Hingga akhirnya aku ditempa menjadi seorang ahli sejati. Senyum tipis muncul di wajahnya saat mengenang kejayaan masa lalu. Karena keluarga kerajaan Xuanling berada di wilayah terdekat dengan klan Medusa, mereka kerap menghadapi invasi dari bangsa tersebut. Untuk itu, mereka sangat ingin merebut gunung kami agar dapat bertahan. Saat itu, mereka mengerahkan seorang dosian, 2 dodi puncak, serta banyak ahli kuat untuk menyerang klan Medusa. Namun, justru disitulah namaku mulai bergema di seluruh Xuan Santian. Pavilion kami menerima kabar itu. Demi mencegah keluarga kerajaan Xuanling menelan klan Medusa dan menciptakan ketidakseimbangan kekuatan, kepala pavilion mengutusku untuk turun tangan. Dengan kekuatan puncak dodi bintang 8 dan keahlian sebagai ahli formasi, aku berhasil menahan para ahli keluarga kerajaan itu. Bersama klan Medusa, kami melancarkan serangan balik yang menghancurkan kekuatan mereka. Sejak saat itu, gelarku sebagai dewa perang tak terkalahkan Abu resmi menggema. Selesai berbicara, Zulau meneguk seteguk teh. Namun, kebanggaan yang memancar dari suaranya tidak dapat disembunyikan sedikit pun. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.